Low. Jadi kami akan membuat tutorial tentang cara melakukan routing di Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya dari Antasari Firdani, nomor absen 10. Saya Nadia Saki Pratiwi, nomor absen 20. Saya Safitina Praswati, nomor absen 33. Jadi di sini kami akan melakukan praktikum routing jaringan. Yang pertama kita buat dulu 3 ruangan. Selanjutnya, masukkan perangkat pada 3 ruangan yang sudah dibuat, yaitu laptop, server, access point, PC, switch, dan router. Langkah pertama yaitu masukkan laptop dulu. Yang kedua, masukkan server pada ruangan pertama. Yang ketiga, masukkan access point pada masing-masing ruangan. Yang keempat, masukkan PC pada ruangan ketiga. Yang kelima, masukkan switch pada masing-masing ruangan. Terakhir, letakkan router di bagian tengah tepat pada ketiga ruangan tersebut. Nah, setelah semua laptop, PC, router, switch, dan juga access point tersedia dalam ruangan, selanjutnya akan kita sambungkan dengan kabel. Sebelumnya, mengganti dulu isi pada router, karena router ini akan menghubungkan ketiga switch dengan cara mematikan dulu perangkatnya. Lalu kita buang semuanya yang ada di situ, di router 1. Jika sudah semua, maka tambahkan yang ada di 1 CFE. Kita tambahkan sejumlah yang kita mau. Kalau di sini kan ada 3 switch, jadi kita tambahkan 3 saja, cukup. Lalu setelah itu jangan lupa menyambungkan switch ke routernya. Ingat ya, device internet. Teman-teman, jika merah tidak apa-apa ya, nanti kita bisa hijaukan. Tunggu step selanjutnya. Menyambungkannya menggunakan kabel string ya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk menyambungkan semuanya menggunakan kabel string. Tetapi perlu diingat, untuk laptop jangan disambungkan menggunakan kabel string. Nanti kita akan membuat jaringan nirkabel. Teman-teman, jika itu kayak ada oren-orennya tapi masih ada yang hijau, itu tinggal ditunggu saja. Nanti akan menjadi hijau. Perlu diingat ya teman-teman, untuk router hanya dipasangkan ke switch. Oke? Selanjutnya kita pasangkan PC ke switch. Lalu selanjutnya kita pasangkan access point ke switch di Fasternet 0. Setelah semua perangkat kita sambungkan ke switch dan juga router, selanjutnya kita beri IP untuk setiap ruangannya. Dengan ruangan pertama IP-nya 192.163.1.1. Lalu kemudian IP di ruangan kedua 192.168.2.1. Lalu untuk ruang ketiga kita beri IP 192.168.3.1. Lalu selanjutnya kita beri alamat IP untuk servernya sama dengan IP ruang ke-1, hanya saja 1.1-nya kita ganti menjadi 1.2. Lalu kita beri IP lain juga untuk server dengan IP yang sama dengan ruang pertama itu, hanya saja angka 1.1-nya kita ganti menjadi 1.3. Lalu IP untuk laptop dengan angka belakangnya kita ganti menjadi 1.4. Lalu IP untuk laptop di ruang kedua dengan angka belakangnya kita ganti menjadi 2.2. Dan juga pada laptop kedua kita ganti menjadi 2.3.
Lalu untuk perangkat pada ruang ketiga kita beri IP juga pada PC dengan IP yang sama pada ruangannya, hanya saja belakangnya kita ganti menjadi 3.2. Lalu pada PC di sebelahnya kita ganti angka belakangnya menjadi 3.3. Lalu pada perangkat laptop kita beri IP yang sama dan belakangnya kita ganti menjadi 3.4. Lalu pada laptop kedua kita ganti belakangnya menjadi 3.5. Nah, perangkatnya telah kita hubungkan dengan kabel. Lalu bagaimana dengan laptop? Kenapa kita tidak menghubungkan dengan kabel? Untuk laptop akan kita hubungkan dengan jaringan nirkabel menggunakan WiFi di access point. Pertama kita pencet PC, masuk ke config, lalu pada IP configuration kita masukkan IP dari PC tersebut dan juga masukkan IP-nya pada gateway ya. Lalu kita pencet PC yang kedua dan kita lakukan hal yang sama. Masukkan IP dari PC tersebut dan juga masukkan IP-nya pada gateway. Untuk server, jangan lupa juga dikasih alamat IP ya teman-teman. Caranya buka desktop juga, lalu dimasukkan di IP address. Lalu jangan lupa dikasih gateway-nya. Nah, untuk gateway, ingat yang ada di atas tadi, yang di kotak. Lakukan juga untuk ke server lainnya ya teman-teman. Teman-teman, untuk akses point-nya diklik, lalu klik config dan klik juga port 1. Lalu klik SSID. Nah, untuk SSID itu kayak nama wifi-nya. Terserah mau pakai apa aja. Kita pas itu namainya Stetsa karena itu sekolah kita. Lalu jangan lupa klik WPA 2 PSK. Nah, untuk itu untuk password. Jadi kok bisa dibedakan ya teman-teman. Lakukan hal yang sama. Nah, untuk SSID ini bisa sama ya teman-teman, tapi untuk WPA 2 PSK usahakan berbeda karena untuk alamatnya, untuk password gitu semacamnya. Untuk tujuannya itu biar nanti laptopnya nggak salah sambung, jadi itu kayak langsung kesambung ke access point yang diinginkan. Nah, lalu pencet access point yang ada pada ruangan ketiga. Lalu untuk laptop coba diklik, lalu dimatikan, lalu dihapus yang ada di situ. Nah, lalu nanti diganti ke WPC, lalu dipasang. Lalu kita klik config, lalu kita klik wireless null, terus habis itu kita masukin tadi password dan usernya. Ingat yang mirip sama yang di ruangannya. Nah, sambungan router ke switch itu kan masih merah, artinya masih belum kesambung teman-teman. Nah, untuk itu kita klik config di routernya, lalu kita klik fast internet 0. Ingat, fast internet 0 jangan lupa dinyalakan, lalu kita masukkan IP address dari ruangan yang itu, yang di fast internet 0. Kalau kita ini tadi itu pakai switchnya 1, oke? Lakukan hal yang sama kepada switch yang lainnya.
Ingat ya teman-teman, jangan lupa di-on-kan. Kalau misalnya tidak di-on-kan akan merah tetepan ya. Kalau masih orange, kita tunggu aja dengan sabar hingga menjadi hijau. Nanti hijau kok. Agar tidak membingungkan, akhirnya kita menamakan itu akses pointnya dengan nama ruangan yang ada di Stetsa. Begitu juga dengan routernya. Selanjutnya, masukkan alamat IP pada laptop dengan cara klik laptop, pilih IP address yang ada di desktop, isi IP-nya dengan IP laptop masing-masing dan gateway-nya. Lakukan cara tersebut hingga semua laptop sudah terisi IP-nya masing-masing. Rangkai jaringannya sudah selesai dibuat, lalu kita akan mengeceknya dengan mengirim PIN berupa surat. Lalu kita simulasikan. Selain bisa menguji langsung dengan mengirim surat, kita bisa mencoba dengan Command Prompt pada salah satu laptop. Dengan cara mengklik salah satu laptop, kemudian pilih desktop, kemudian pilih Command Prompt. Pada Command Prompt, kita bisa pilih IP yang mau ditujukan dengan awalan ping spasi IP yang ditunjukkan. Pada video ini, IP yang ditunjukkan yaitu laptop 0 alias 192.168.2.2, lalu di enter dan hasilnya keluar. Selanjutnya kita mencoba untuk pinkan perangkat yaitu PC. Untuk caranya sama. Untuk PC-nya kita menggunakan PC 1 dengan IP 192.168.3.2. Sudah selesai ya teman-teman.